Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan perintah pengeditan. Sebagian telah dibahas di part 2. Di part 3 ini kita akan lanjut membahas mulai dari perintah move atau memindahkan objek. Jadi perintah move itu kita bisa ketik shortcutnya dengan huruf M, kemudian spasi, lalu kita klik objek, spasi lagi, kemudian kita pilih titik yang akan kita pindahkan di objek tersebut, klik kiri, kemudian kita geser dan kita masukkan berapa jarak perpindahannya. Misalnya Ibu masukkan jaraknya 100 ya, diketik 100, kemudian spasi. Nah, sekarang ketiganya sudah berpindah 100 cm. Nah, kemudian kita masuk ke perintah rotate atau putar ya. Jadi kita ketik di command prompt-nya RO, kemudian spasi, lalu klik objek yang akan kita putar, kemudian spasi, kita pilih titik putarnya ya, misalnya di sudut sini, kita klik, kemudian misalnya kita nonaktifkan dulu ortonya ya. Nah, ini kita bisa putar ke arah yang kita inginkan. Misalnya kita tentukan angle-nya, misalnya berputar 30 derajat ya, jadi kita klik di sini, kemudian ketik 30, spasi. Nah, dia ternyata berputar berlawanan arah jarum jam ya, 30 derajat seperti ini. Jadi kalau misalnya kita putar di contoh rotate lagi ya, klik objek, spasi, kemudian kita putar dari titik tengahnya ya. Nah, ini dia berputar, titik putarnya ada di pusat segitiganya. Misalnya Ibu putar 90 derajat ya, 90. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut kepada perintah scale. Jadi scale itu adalah memperbesar atau memperkecil objek. Jadi perintahnya kita bisa ketik SC, kemudian pilih scale, lalu di sini diminta select objek. Jadi kita klik objek yang kita ingin putar, kemudian spasi, yang kita ingin skalakan ya, kemudian klik satu titik, lalu kita bisa masukkan, kita mau perbesar berapa kali. Misalnya Ibu mau perbesar 2 kali, jadi Ibu ketik di sini 2, kemudian spasi. Nah, sekarang sudah diperbesar 2 kali dari ukuran sebenarnya ya. Nah, kalau kita mau perkecil, kita tekan spasi lagi, scale, select object, kemudian spasi, pilih titik yang kita inginkan, kemudian kita tulis untuk perkecil adalah 0, ya. Jadi 0, gunakan angka titik, kemudian misalnya kita perkecil 5 kali, jadi 0,2 spasi ya. Nah, ini sudah diperkecil sebesar 5 kali dari ukuran awalnya ya. Kemudian kita masuk kepada perintah stretch ya. Stretch bisa memindahkan, bisa memanjangkan, memendekkan ya. Jadi contohnya Ibu punya persegi panjang dengan ukuran 70 kali 50, Ibu mau panjangkan persegi panjang ini menjadi 90 cm ya. Jadi perintahnya kita ketik S, spasi, ya, jadi akan muncul stretch. Nah, yang Ibu ingin panjangkan adalah sisi ini ya. Jadi kita blok sisi yang akan dipanjangkan ini. Kita blok, kemudian tekan spasi, kemudian kita ambil tengahnya, kita tarik ya. Nah, kita pakai orto dulu supaya tidak miring, Di. Nah, kita tarik di sini sampai berapa kita inginkan. Nah, tadi dari 70 ke 90 artinya kita memanjangkan 20 cm ya. Kita tulis saja 20. Kemudian spasi. Nah, sekarang sudah memanjang menjadi 90. Nah, sekarang bagaimana kalau segitiga ini tadi, Di? Kita mau panjangkan ya. Jadi misalnya kita buat garis bantu dulu ya. Dari sini ke ya ini ya. Nah, kemudian kita mau misalnya pendekkan dia ya. Pendekkan 10 cm, Di. Jadi ini misalnya S stretch, kemudian blok ya. Spasi, kemudian ini kita arahkan ke sini, Di. Jadi kita sambil arahkan ke titik yang kita inginkan sambil ditulis 10, misalnya 10 cm ya, 10 spasi.
Nah, ini sudah memendek 10 cm ya. Jadi seperti itu perintah stretch. Selanjutnya adalah trim. Nah, trim ini fungsinya untuk memotong garis ya. Jadi misalnya ya, Ibu punya garis yang berpotongan. Nah, yang kita inginkan adalah kita ingin memotong garis yang ada di sebelah kanan dari garis panjang ini ya. Misalnya ini berlebihan. Misalnya kita cuma ingin garis sampai di batas garis miring ini. Jadi yang sisi kanannya akan kita potong. Jadi caranya adalah kita gunakan perintah trim, TR, spasi, kemudian pilih dulu objek yang menjadi batas ya. Jadi klik ini, kemudian spasi, kemudian pilih bagian yang ingin dipotong. Jadi ini ya, kalau kita ingin potong yang kanan, klik di sini. Kalau ingin potong yang kiri, klik di sisi sini ya. Misalnya yang kanan kita ingin potong dan yang ini. Ya, oke, spasi. Nah, sekarang garis yang tadi sudah terpotong dengan perintah print. Selanjutnya, kita pakai perintah extend ya. Jadi extend itu fungsinya adalah memperpanjang garis. Kalau trim tadi memotong, sekarang extend adalah memperpanjang sampai batas yang telah ditentukan. Nah, misalnya kita hapus dulu ini ya. Kemudian Ibu mau memanjangkan garis ini ya ke arah ini. Nah, ya. Ibu mau memanjangkan garis ini yang kecil ini kemudian sampai ke batas benda ya. Benda yang di atas. Jadi caranya adalah kita ketik EX, extend ya. Kemudian pilih batasnya, kemudian spasi, kemudian pilih garis yang ingin dipanjangkan ya. Nah, contoh Ibu perpanjang dulu ini garisnya lagi ya. Jadi nanti akan ada 2 garis yang kita perpanjang. Nah, jadi ketik EX, pilih extend, kemudian pilih batas garis dulu, spasi. Nah, ini bisa diperpanjang, ini juga bisa diperpanjang ya. Jadi kita pilih 1, kemudian 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh satu lagi ya untuk memakai perintahnya, misalnya garis yang di bawah ini Ibu akan panjangkan sampai batas kanan ya. Jadi perintahnya bisa juga kita ketik EX, kemudian tekan spasi 2 kali ya. Spasi-spasi, kemudian langsung dipilih benda yang ingin diperpanjang ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu lagi dipilih batasnya ya. Nah, silahkan latihan ya menggunakan tadi move, rotate, scale, stretch, trim, dan extend ya. Selanjutnya adalah perintah break. Jadi break itu fungsinya untuk memotong garis menjadi 2 bagian ya. Jadi kalau tadi kita potong garis yang lewat ya, yang lewat dari batas, contohnya trim tadi ini lewat dari batas ya, ini batasnya. Sekarang break, kita ketik BR, break, kemudian kita pilih garis yang ingin kita potong ya. Nah, klik garis, kemudian nanti akan terbelah garisnya seperti ini ya. Nah, kita mau break dia di bagian mana ya? Misalnya di sini, klik. Nah, sekarang garis yang tadi sudah terbagi menjadi 2 bagian. Kemudian join ya. Jadi join itu kita gabungkan beberapa objek menjadi objek polyline yang telah diseleksi ya. Jadi misalnya Ibu punya garis ya, kita pakai line. Nah, kita garis seperti ini. Kemudian Ibu pilih 1 garis. Nah, ini dia menjadi beberapa bagian garis ya, karena kita menggambar tadi menggunakan line, jadi dia terpisah-pisah antar garis yang berpotongan ya. Nah, sekarang kalau kita mau gabung menjadi 1 bagian garis ini, kita gunakan perintah join. Jadi J, kemudian kita pilih semua objek yang ingin kita satukan. Jadi Ibu blok semua ini ya, kemudian spasi. Nah, sekarang kalau kita klik, dia sudah menjadi 1 bagian garis ya, seperti itu.
Selanjutnya adalah perintah chamfer ya. Jadi chamfer itu membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan garis miring ya. Jadi misalnya kita buat dua buah garis ya. Nah, dua buah garis miring ini Ibu akan satukan ya. Nah, satukan sesuai dengan arah kemiringannya. Jadi kita gunakan perintah chamfer CHA, pilih chamfer, kemudian pilih garis yang akan kita satukan. Nah, klik objek 1 dan klik objek 2. Maka akan terbentuk dua garis yang saling bertemu ya. Seperti itu perintah chamfer. Kemudian selanjutnya adalah perintah fillet. Jadi fillet itu adalah membuat atau menggabungkan dua buah garis dengan bidang lengkung atau busur ya. Jadi seperti kita mengiris di fillet ya. Nah, contohnya ini. Kita mau fillet dia ya. Jadi perintahnya adalah ketik fillet, kemudian pilih objeknya ya. Jadi ini tadi terpisah menjadi dua garis ya karena kita apa namanya? Gunakan perintah chamfer. Jadi kita pilih dulu radiusnya di R, radius. Kemudian kita masukkan misalnya radiusnya 30 cm. Spasi. Nah, kita pilih benda yang atau garis yang ingin akan kita kita buat garis baru saja ya. Nah, ini dua garis yang berbeda ya. Nah, kemudian kita ketik perintah fillet. Fillet. Sekarang radiusnya 30 ya. Kemudian kita pilih objeknya 1 dan 2 ya. Jadi objek 1, objek kedua. Maka akan membentuk garis lengkung dengan radius tadi ini 30 cm ya. Seperti itu. Contoh lagi ini dua garis ya. Ibu akan fillet. Jadi ketik fillet. Kemudian masukkan radiusnya misalnya 20 ya. Kemudian kita pilih garis pertama dan garis kedua ya. Maka akan membentuk garis lengkung atau busur lingkaran ya. Seperti itu. Nah, setelah fillet adalah explode. Jadi explode itu adalah memecah objek yang telah diseleksi atau menjadi poligon ya, menjadi beberapa bagian. Nah, kalau tadi join kita satukan ini ya. Nah, dengan perintah join kita satukan beberapa garis menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang explode kita pisahkan kembali ya. Jadi kita ketik exp, pilih explode, kemudian tadi sudah terblok bendanya ya. Coba kita ulangi. Nah, kita belum blok ya. Jadi masih satu kesatuan. Kita ketik explode. Kemudian kita select objek yang akan kita pecah-pecah garisnya ya. Kemudian tekan spasi. Nah, sekarang sudah kembali menjadi beberapa bagian garis ya. Jadi itu perintah pengeditan gambar ya. Nah, sampai di sini silahkan kalian latihan menggunakan satu persatu sambil mengingat-ingat lagi apa shortcut ya yang akan ditulis di command prompt untuk setiap perintah penggambaran dan juga perintah pengeditan. Nah, untuk menjadi bahan latihan, silahkan kalian mengerjakan tugas sebagai berikut ya. Jadi gambarkan pada AutoCAD ya gambar contoh seperti di atas ini ya di layar. Jadi ada gambar poligon ya. Ya, kemudian ada gambar lingkaran, kemudian kita gunakan fungsi fillet boleh, kemudian boleh gambar lingkaran baru di trim ya. Dan seterusnya ya. Jadi ini ada lengkungan-lengkungan yang bisa kalian
latihan menggunakan fungsi pengeditan dan penggambaran ya. Jadi tugasnya dikerjakan, kemudian dimensinya diabaikan dulu ya. Jadi bentuk bendanya saja yang digambar. Dimensinya karena belum dipelajari, jadi tidak perlu digambarkan. Nah, tugas ini silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti akan dikumpulkan lagi pada Google Classroom dengan dua format, jadi format DWG dan format PDF ya. Jangan lupa untuk tetap menggunakan layer-layer setiap kali kita menggambar. Ya, jadi sekian untuk materi pengeditan, penggambaran dan pengeditan gambar pada AutoCAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.